warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nafidul Miftahul-Jannah dari SMP Negeri 3 Candi. Teman-teman semuanya, masa remaja adalah masa di mana kita melakukan hal yang menyenangkan, namun tetap diisi dengan kegiatan yang positif. Maka dari itu, saya mendatangkan sosok tokoh inspiratif yang keren, menginspirasi, dan berprestasi yang pastinya menginspirasi muda. Nah, kali ini saya mengundang Kak Yolanda. Sebelumnya, alangkah boleh jika Kak Yolanda memperkenalkan diri terlebih dahulu dan sedikit menceritakan biodata diri Kak Yolanda. Halo, perkenalkan, nama saya Yolanda. Saya sebagai pelatih Paskibra SMP Negeri 3 Candi, yang dimana satuannya bernama Kobasya. Kobasya itu singkatan dari Komando Paskibra SMP Negeri 3 Candi. Saya mengajar di sini sudah 6 tahun kurang lebih. Kemudian untuk jenjang pendidikan saya, yang pertama itu SD, saya lulusan SD di Kedunggayon. SMP-nya saya lulusan SMP Negeri 3 Candi. Kemudian untuk jenjang SMK, saya mengambil sekolah kejuruan di SMK Negeri 1 Cirebon, dan kuliahnya alhamdulillah saya bisa ikut kuliah universitas terbaik di Indonesia, Universitas Airlangga, dengan beasiswa penuh. Dan alhamdulillahnya saya di sana tanpa berpungut biaya sama sekali. Akhirnya saya mendapatkan beasiswa, kemudian saya bisa lulus umroh di atas sana. Keren sekali Kak Yolanda. Sangat menginspirasi generasi muda zaman sekarang. Dan apa sih motivasi atau prinsip hidup Kak Yolanda? Prinsip hidup saya ingin menjadi sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Karena percuma juga ya kalau kita punya ilmu banyak, kita punya prestasi banyak, tapi kemudian kita punya wawasan banyak, tapi kita nggak bisa menurunkan wawasan itu, ilmu itu kepada generasi lain. Jadi saya tuh ingin banget jadi anak muda maupun anak saya tua bisa menginspirasi banyak orang, kemudian ilmu saya ini bisa bermanfaat buat orang lain. Dan tugas itu sudah seperti jiwa saya ya. Kalau saya tidak melatih, misalnya satu itu ada liburnya, itu saya sebenarnya akan banyak, apalagi sama anak-anak yang kokoh, itu sama seperti keluarga saya. Kalau saya nggak ketemu, rasanya akan banyak. Lagi kalau pulang dia itu saya pulang jam 5, nanti saya tuh nggak bisa ketemu sama adik-adik. Itu rasanya bimbang sekali. Kayak di rumah itu kayak yang apa ya, ada yang lepas dari hidup saya. Ternyata saya belum ketemu sama adik-adik.
itu jangan takut dulu bicara. Kalau orang sudah mulai berbicara, insya Allah nanti jalannya itu enak. Kamu mau ngatur ini enak, kamu mau ngatur itu enak. Jangan takut salah juga. Kalau salah kan nanti bisa dibenarkan. Asal kamu nggak menjadi usaha terus. Bolehkah Kak Yolanda menceritakan pengalaman yang paling berkesan saat melakukan usaha yang berhasil meraih prestasi? Pengalaman yang paling berkesan tentang prestasi ya. Yang paling berkesan tentang prestasi itu waktu lomba di LKPD 19 2020. Itu yang paling berkesan sekali. Karena itu event nasional dan alhamdulillahnya progresnya bisa meraih prestasi sekaligus. Dan salah satu tim saya juga ada di situ. Saya tujuan menjadi wali organizer salah satunya juga ingin anak-anak UPSK ini bisa mencapai target karena betul-betul benar untuk diterima bisa. Alhamdulillah di segala kemarin ini bisa mendapatkan pertama sekaligus PSBB dia juga saya menjadi wali organizer dan juga orang wali di sana. Pastinya itu bukan perjuangan yang mudah ya Pak. Itu bagaimana caranya bisa anggotanya bisa turun ke bawah sehingga mulai banyak sekali yang pada saat itu. Dari angkatan yang saya pegang dari angkatan 8 itu sudah saya terapkan ilmu malu. Sebenarnya itu kamu juga harus malu sama seniormu, sama pelatihmu, sama pernah. Karena nggak ada senior pernah pelatih yang menyebutkan adik-adik kamu. Jadi itu nggak. Jadi kamu harus tahu apa punya bidang ini semua itu tulisnya. Nggak mungkin beda. Karena pernah senior itu menurut saya. Nah sekarang pernah juga adik-adik kelas saya. Pernah senior pelatih. Kalau kamu malu bisa aku nanti jalannya yang bagus. Pernah dulu di LKPB Seraka itu kamu ya ada dan apa ya nah dia kan nggak masuk ke saya aku kan sebenarnya kalau nggak tahu benar jadi ilmu malu itu benar susah dan kalau aslinya ya itu nggak mungkin bisa malu intinya mau dulu aja kalau kamu malu saya pasti enak terus kalau usul soalnya usul atau usul sebelumnya sudah bagus kamu mau kreatifnya temponya mau rapi kalau kamu malu enak ini bisa aja lagi itu terus saja kalau kamu nggak mau kamu mau pikir cara sendiri boleh tapi harus sharing dulu harus diadakan dulu kita senior pernah kemudian pelatih boleh kok kamu boleh bersuara kalau misalnya nggak cocok sama pendidikan saya nggak apa-apa bersuara aja tapi harus diadakan kalau memang kamu yang benar udah kamu yang tapi kalau kamu salah caranya kamu harus mengerti. Bagaimana sih Kak lika itu perjalanan Kak Yolanda yang awalnya berproses dan menjadi anak pertama yang akhirnya menopang seluruh kebutuhan keluarga tanpa peran ayah, namun sekarang sudah sampai di titik ini. Saya kan dari keluarga yang sederhana ya. Kalau kata orang itu keluarga yang sederhana itu ya. Lebih baik kamu sederhana ke atas. Aku sederhana ke bawah. Kalau sederhana ke bawah kamu bisa ditopang oleh pemerintah di depannya. Dapat misalnya bansos. Kalau sederhana ke atas nanti kamu ditanya. Tapi kalau sederhana menengah, benar-benar sederhana itu nggak enak sekali. Kamu mau dapat bansos itu nggak mungkin bisa. Kemudian kamu mau dengan daya ke atas itu nggak bisa karena waktu pasangan. Saya berpikir seperti ini. Saya kan betul kesederhanaan caranya saya harus menjadi menengah ke atas. Jadi waktu saya SMK saya itu tidak minta sama sekali ke orang tua naik SMK. Jadi saya benar-benar lomba di SMK atau nggak apapun itu di bidang saya dan saya turunin. Kemudian kalau saya menang saya mendapatkan beasiswa. Jadi dari kelas 10, 11, 12 alhamdulillahnya saya nggak pernah banyak SPP sama sekali. SPP-nya dari beasiswa tenang kita. Menurut Kak Yolanda itu bagaimana cara mengubah mindset generasi muda zaman sekarang agar bila menerima masalah atau ujian akan dijalankan dengan kreativitas? Karena menurut saya itu rata-rata anak muda zaman sekarang jika menerima ujian bukannya mencari solusi, namun malah lari dari masalah tersebut. Pasti itu ke TikTok ya. Kalau nanti bawa lagi seperti itu. Karena kamu nggak boleh terpengaruh sama omongan orang. Kecuali omongan itu positif ya. Buat mengubah mindset kamu, buat mengubah cara kamu berpikir gitu. Tapi kamu jangan sampai saya juga kadang terpengaruh juga sama TikTok. Kemudian untuk merubah mindsetnya, dulu saya pernah waktu di bangku SMP pernah diajari oleh Pak ini guru BK udah pensiun guys. Itu saya mengibaratkan hanya guru benar-benar pikirannya itu sekarang kemudian bisa mengubah mindset